Hai MIUI dan HyperOS Tamer, tema satu ini punya tampilan yang iOS banget. Punya tampilan di icon apps dan juga widget dan juga ada dockbar. Dan yang paling menarik di sini adalah sinyalnya auto 5G. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini untuk model widgetnya memang ala-ala iOS banget untuk layoutnya. Sayangnya di kalender atau di sini mungkin cuaca ya, ini masih teks Cina karena memang ini adalah tema backup dari tema Cina atau theme store Cina. Nah, sayangnya juga di sini tidak ada customisasinya ya. Jadi jika kalian ketuk-ketuk pada pil gesture biasanya, nah ini nggak akan muncul apapun karena memang tema ini pada lock screen-nya tidak support customisasi tambahan. Hanya ada customisasi kecil atau sedikit ya jika kalian ketuk pada widget jamnya, lalu nanti diarahkan ke customisasi tema. Hanya ada cara untuk mengganti wallpaper. Nah seperti ini. Tinggal kalian ganti wallpapernya. Contoh seperti ini. Nah, kalian aktifin. Nah, jika sudah, kalian kembali ke tampilan lock screen. Nah, maka tampilan wallpapernya berubah. Nah, jika kalian nggak suka pada lock screen-nya, kalian bisa mengkustomisasinya pada tema yang lain ya. Jadi mungkin ada di OS 26 atau AP26. Nah, kalian bisa menggantinya pada customisasi lock screen yang lain. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah sebenarnya yang sangat saya suka di sini adalah pada tampilan mulai dari icon apps-nya, kemudian dockbar. Nah, di sini kemudian yang nggak kalah menariknya di sini adalah widgetnya. Untungnya widgetnya di sini nggak ada teks Cinanya ya. Jadi masih aman, punya style ala-ala iOS liquid glass untuk jam widgetnya. Nah, ini sangat keren. Untuk icon apps-nya ini sangat rapi banget, terlihat lebih soft. Nah, memang tampilannya di sini terlihat bagus ya. Untuk icon apps-nya saya sangat suka karena tampilannya di sini punya efek soft gitu ya. Jadi kalau kalian detail, nah gitu. Nah, tampilannya di sini sangat rapi seperti ini. Lalu untuk dockbar, nah di sini sudah support. Buat kalian yang pakai device Poco, nah ini biasanya nggak support ya, karena memang Poco itu pakai Poco Launcher. Nah, buat kalian yang pakai Poco, biasanya nggak support dockbar. Saya pakai Poco F6, ini support karena saya pakai custom ROM. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah ini saya sangat suka juga, karena tampilannya di sini punya shape-shape seperti ini ya. Nah, tampilannya keren sekali. Nah, ala-ala iOS banget dan juga terlihat rapi. Dan ini juga tembus ya. Jadi kalau kalian masuk ke additional setting atau setelan tambahan, nah ini tampilannya, nah shape-shape-nya masih ada. Nah, jadi masih aman ya. Jadi bagus dan terlihat rapi, nggak aneh-aneh ya. Nah, untuk icon sistemnya ini sepertinya sama seperti bawaan dari HyperOS. Yang menarik adalah shape-shape-nya. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini tampilannya juga terlihat menarik sekali. Nah, tampilannya di sini memang ya kebanyakan kayak ala-ala iOS ya. Untuk stylenya sebenarnya di sini untuk icon toggle-nya ini berubah ya. Jadi tidak seperti bawaan dari HyperOS. Kemudian yang paling menarik juga yaitu pada tampilan status bar-nya. Status bar-nya di sini auto 5G ya, meskipun ini fake. Nah, jadi untuk baterainya ini juga terlihat bagus. Kemudian, nah kalau kalian mengaktifkan WiFi, sinyal 5G-nya ini tidak hilang. Nah, jadi masih stay, jadi masih terlihat. Minusnya adalah, nah ini, jadi notifikasi kecepatan internet atau data ini ada jarak ya, atau LDR seperti ini. Kata teman-teman LDR. Nah, ini jadi ada jaraknya, sayangnya ada jaraknya seperti ini. Next, kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Pada tampilan dial pad ini juga terlihat bagus banget. Punya tampilan shape yang rapi sekali ala-ala iOS banget. Untuk kontak, nah di sini juga
terlihat berubah, jadi masih ada garis-garisnya kayak di tampilan setting. Lalu pada tampilan pesan, nah ini juga sama, masih ada pembatas garis-garisnya ya. Ini sangat keren sekali, jadi semuanya terlihat rapi. Saya sangat suka tema ini karena tampilannya di situ rapi banget ya. Meskipun pada lock screen-nya memang nggak support customisasi, tapi masih bisa diakali pakai tema yang punya lock screen yang sudah support customisasi. Oke, sekarang kita coba aktifkan dark mode. Apakah pada tampilan dark mode di sini berubah atau kembali ke default? Nah, ternyata di sini masih support ya, jadi masih aman. Buat kalian yang suka tampilan dark mode, ini masih aman banget atau nggak berubah ya, atau nggak kembali ke default. Lalu untuk pusat kontrol di sini juga masih sama, aman. Nah, jadi ini sangat keren sekali ya. Lalu untuk dial pad, nah ini juga masih aman. Sayangnya di sini, nah ini ada 00, ini apa ya? Lalu untuk pesan, nah di sini juga masih aman semua. Mantap tema ini. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Karena tema ini adalah backup dari ThemeStore Cina, jadi kalian harus mengikuti tutorial penginstalannya. Langsung saja kalian ke File Manager, lalu kalian cari folder download atau file yang sudah kalian download ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, filenya ya. Lalu kalian move atau kalian kopas juga boleh. Folder MIUI, lalu pilih backup, pilih all backup, lalu pilih folder. Nah, lalu kalian replace boleh atau kalian rename lagi boleh. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan setelan. Lalu pilih setelan tambahan. Lalu pilih backup and restore. Lalu pilih mobile device. Buka kunci kalian, lalu pilih restore, pilih file yang sudah terbaca di file backup. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah, sekarang tekan finish, lalu kembali ke aplikasi tema. Kalian cari filenya atau temanya yang ini ya, IP26. Nah, seperti ini, IP26 Super Nana. Nah, tinggal kalian terapin saja. Oke, gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini sangat menarik sekali karena punya tampilan yang soft dan juga sangat rapi banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang. Kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.